Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Hasanah. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tepatnya pada pasal 18 sampai 26. Next. Anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari Adam Kaniza dengan NIM 442-20001. Saya sendiri Adelia Ferenciawati dengan NIM 442-20002. Dan Korunisa yaitu dengan NIM 442-20018. Dan terakhir yaitu Ratih Deswita Erviana dengan NIM 442-20023. Pada bab 4 kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan UUS, unit usaha syariah. Pada pasal 18 ini, saya serahkan kepada Adam Kaniza sebagai pembicara pertama. Silahkan. Oke, terima kasih Adelia atas waktunya. Yang pertama itu pasal 18 yang berbunyi bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pembahasan pada pasal 18 ini yaitu bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, di mana kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut OJK, kegiatan usaha BPRS yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dan memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah. Next. Lalu selanjutnya pasal 19 ayat 1A. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasan pada pasal 19 ayat 1A yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Terus produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut simpanan, yaitu dana yang diperjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk penghimpunan dana tersebut dilaksanakan berdasarkan akad wadiah atau akad lain. Next. Lalu untuk pasal 19 ayat 1B bunyinya yaitu kegiatan usaha bank umum syariah meliputi B. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi yang meliputi deposito berjangka berdasarkan mudharabah, tabungan berdasarkan mudharabah, dan yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam menghimpun adalah akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Next. Lalu pasal 19 ayat 1C bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi C. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasan pada ayat 19 pasal 19 ayat 1C ini yaitu melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. Terus yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Lalu pasal 19 ayat 1D
Bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, dan jual beli lainnya. Oke, untuk maksudnya sendiri yaitu dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Next. Lalu pasal 19 ayat 1E bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh atau tidak rusak sama sekali. Juga mendefinisikan area sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti kerugian atau imbalan. Oke, next. Pasal 19 ayat 1F. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi F. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, mutahiyah, tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli prinsip ijarah dan jual beli lainnya. Pembiayaan prinsip sewa atau ijarah adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Oke, next. Pasal 19 ayat 1G. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi G. Melakukan pengembalian utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu akad hawalah adalah akad pengalihan utang yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Ataupun mengenai ketentuan hawalah ini dijelaskan dalam Fatwa SDN MUI /4/20. Next. Pasal 19 ayat 1H. Bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi H. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu syariah card merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan kegiatan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan. Untuk ketentuannya sendiri telah diatur dalam Fatwa DSN MUI. Oke, next. Pasal 19 ayat 1I. Kegiatan bank umum syariah meliputi I. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. Pembahasan dari pasal 19 ayat 1 ini yaitu pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip awalaran membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. Oke, selanjutnya pasal 19 ayat 1C yang berbunyi kegiatan usaha bank umum syariah meliputi C. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia. Pembahasannya yaitu membeli surat-surat berharga pemerintah yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Oke, next. Pasal 19 ayat 1K. Bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi K. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga
atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan akad wakalah. Oke, next. Lalu pasal 19 ayat 1L, kegiatan pengusaha umum syariah meliputi L melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. Oke, next. Oke, selanjutnya pasal 19 ayat 1M. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah. Oke, next. Lalu pasal 19 ayat 1N. Bunyinya kegiatan usaha bank umum syariah meliputi N memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Pembahasan dari pasal ini yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip wakalah. Oke, next. Lalu pasal 19 ayat 1O yang bunyinya kegiatan bank umum syariah meliputi untuk pembahasannya BUS melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah wali amanat, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank syariah dan emiten dari surat berharga yang bersangkutan. Wali amanat adalah BUS yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad wakalah antara BUS yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut. Oke, next. Lalu pasal 19 ayat 1P, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi P, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Pembahasan dari pasal 19 ayat 1P ini yaitu memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudarobah, musyarakah, dan wadiah, serta memberi fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip wakalah. Oke, next. Lalu Q, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi Q, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dari pasal 19 ayat 1 ini yaitu bank dapat bertindak sebagai baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan. Fungsi sosial dari bank syariah dan US diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu sebagai berikut. Bank syariah dan US dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Lalu ayat 3, bank syariah dan US dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Lalu ayat 4, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Lalu untuk pasal 19 ayat 2 ini akan dilanjutkan oleh teman saya Adelia Karismiawati. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pasal 19 ayat 2. Yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang bersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, salah satu kegiatan usaha UUS adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro dan tabungan dengan menggunakan akad wadiah atau dengan menggunakan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah yang sudah diajarkan dalam agama kita. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan dengan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Next. Pasal 19 ayat 2B yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, selain menggunakan dana dalam bentuk simpanan, UUS juga melakukan kegiatan usaha berupa investasi. Investasi ini berupa deposito dan tabungan atau dengan bentuk lainnya dengan yang di mana dalamnya menggunakan akad mudharobah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad mudharobah adalah akad kerjasama antara pihak pertama, yaitu sohibul mal atau nasabah, sebagai pemilik dana, dan pihak kedua, yaitu mudharib atau UUS, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharobah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan dan bank syariah atau UUS. Deposito mudharobah adalah simpanan dana dengan akad mudharobah di mana pihak pemilik dana atau sohibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharobah. Pasal 2C yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharobah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, dalam melakukan kegiatan usaha UUS juga melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharobah, musyarakah, atau dengan akad lain sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan adalah pendanaan untuk berbagai kebutuhan seperti pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu. Akad mudharobah adalah akad kerjasama antara pihak pertama, sohibul mal atau nasabah, sebagai pemilik dana, dan pihak kedua, yaitu mudharib atau UUS, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Pembiayaan mudharobah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha di mana seluruh dananya dari si pemilik modal. Si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan musyarakah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam dana dan pembagian keuntungannya ditentukan bersama, ditentukan sesuai porsi modal. Next. Ayat 2D. Kegiatan usaha UUS meliputi penyaluran pembiayaan berdasarkan akad mudharobah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, selain menggunakan akad mudharobah dan musyarakah, dalam kegiatan pembiayaannya, UUS juga menggunakan akad murabahah, salam, istisna, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Next. Pasal 92E yang berbunyi penyaluran pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. UUS salah satunya adalah melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad qard atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam. Next. Ada pasal 19 ayat 2F yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi
menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh dan atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bin tamlik atau IMBT atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, pembiayaan adalah pendanaan untuk berbagai kebutuhan seperti pengadaan barang, aset, atau jasa. Akad ijaroh adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Akad ijarah muntahiyah bin tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan pengalihan hak manfaat atas barang jasa melalui pembiayaan upah sewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang tersebut. Next. Pasal 19 ayat 2G yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasannya, akad hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutang tersebut. Jenis hawalah menurut Zuhaili, hawalah ada dua macam, yaitu A. Pemindahan hutang, transfer of debt. Secara ringkas, hal ini dapat dilihat pada definisi di atas. Pemindahan hutang tersebut, hakikatnya adalah penggantian debitur saja. Yang kedua, yaitu pemindahan piutang atau transfer of right. Next. Pasal 19 ayat 2H yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, menurut fatwa tersebut, syariah cash card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Next. Pasal 19 ayat 2I yang berbunyi kegiatan usaha UUS meliputi membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah. Pembahasannya melakukan pembelian dan penjualan surat berharga pihak ketiga dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah dan hawalah. Transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Next. Pasal 19 ayat 2J, kegiatan usaha UUS meliputi membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Pembahasannya, surat berharga syariah atau SBSN atau dapat juga disebut dengan sukuk negara adalah surat berharga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Next. Pasal 19 ayat 2K yang berbunyi, kegiatan usaha UUS meliputi menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, dalam kegiatan usahanya, UUS juga melakukan penerimaan pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga dengan tetap menggunakan prinsip syariah. Next. Pasal 19 ayat 2L, kegiatan usaha UUS meliputi menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, safe deposit box adalah fasilitas penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang telah dirancang secara khusus, yang memberikan perlindungan maksimal terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian, dan risiko kehilangan dengan sistem keamanan khusus seperti menyediakan ruang khusus, pengenalan sidik jari, nomor PIN, dan kunci pengamanan ganda. Next. Pada pasal 19 ayat 2M berbunyi memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Pembahasannya dalam melakukan kegiatan pemindahan uang yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, UUS melakukannya dengan menggunakan prinsip syariah. Next.
Selanjutnya yaitu pasal 19 ayat 2N. Kegiatan usaha UUS meliputi memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, letter of credit (LOC), impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Multi akad yang mendasari transaksi letter of credit impor syariah adalah wakalah dan murabahah. Next. Pasal 19 ayat 2O, kegiatan usaha UUS meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasannya, selain melakukan kegiatan pembiayaan, UUS juga melakukan kegiatan lain seperti menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau dana sesuai lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat dan penggunaan dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Next. Selanjutnya itu pasal 20 ayat 1A berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, ketentuan mengenai valuta asing atau SARF telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 28 DSN MUI 3 dari tahun 2002. Pada prinsipnya, jual beli mata uang hukumnya boleh, namun dengan ketentuan tidak bersifat spekulatif. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka harus diserah terimakan secara tunai dan sama nominalnya. Yang ketiga, jika berlainan jenis, maka harus menyesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai. Next. Pasal 20 ayat 1B yang berbunyi, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya pada PBI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 PBI 2013, tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal mengatur kembali kegiatan penyertaan modal yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana bank. Antara lain persyaratan umum berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum bank dapat melakukan penyertaan modal dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimiliki peraturan PBI ini juga memberikan peluang bagi bank untuk dapat melakukan investasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi beberapa persyaratan, di samping investasi penyertaan modal yang diwajibkan karena ketentuan. Next. Pasal 21C yang berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Pembahasannya, penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank UUS atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Pasal 20 ayat 1D berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula bertindak sebagai pendiri atau pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Hal ini telah diatur dalam POJK nomor 33 garing POJK nomor 5 garing 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pasal 2 berbunyi, program pensiun dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan cara 1. Pendirian dana pensiun syariah, 2. Konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah, 3. Pembentukan unit usaha syariah di DPPK, dan keempat, penjualan paket investasi syariah di DPLK. Pasal 3, pendirian dana pensiun syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf A dilakukan oleh pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah pada OJK. Next. Pasal 20 ayat 1E berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam pasar modal
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan melakukan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pembahasannya, kegiatan pasar modal berdasarkan prinsip syariah mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, dan memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal. Yang pertama, Peraturan Nomor 2 KL 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, 2 Peraturan Nomor 10A 13 tentang penerbitan efek syariah, 3 Peraturan Nomor 10A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Saat ini efek syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia adalah saham syariah, sukuk, dan unit pernyataan dan reksadana syariah. Next. Pasal 20 ayat 1F berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, BUS dapat pula menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Pembahasannya, bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital. Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK. Bab 2, layanan perbankan elektronik bagian ke-1 umum pasal 3 yang berbunyi, bank menyelenggarakan layanan perbankan elektronik dengan memanfaatkan saluran distribusi. Bagian kedua berbunyi persyaratan bank penyelenggara layanan perbankan elektronik pasal 4, bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Bagian ketiga berisi tata cara permohonan persetujuan layanan perbankan elektronik pasal 5. Next. Pasal 20 ayat 1 G dan H berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula poin G menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang. Sedangkan pada poin H menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal. Pembahasannya, instrumen yang diperdagangkan di pasar uang itu merupakan surat berharga jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, seperti SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan lain-lain. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah surat berharga jangka panjang, yaitu saham dan obligasi. Pasar modal merupakan tempat pertemuan penjual atau emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal, dan pembeli atau investor atau pihak yang ingin membeli modal untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal pasar modal. Pasar modal yang di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Next. Pasal 20 ayat 1I yang berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, BUS dapat pula menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Pembahasannya, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikan dapat pula dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati. Tidak ada bunga yang diberikan kepada nasabah, akan tapi menggunakan bagi hasil. Yang kedua itu deposito. Investasi dana berdasarkan akad mudharabah dalam bentuk simpanan nasabah yang punya jumlah minimal tertentu, jangka waktu dan bagi hasil lebih tinggi daripada tabungan. Dan ketiga yaitu giro dalam fatwa DSN MUI nomor 1 garing DSN MUI garing 4 garing tahun 2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang menarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan giro, pemindahan bukuan. Giro yang dipindahkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip padiah dan darobah. Next. Pada pasal 22 yaitu berbunyi, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.1, UUS dapat pula pada poin A melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah, yang B melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan C melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan yang D menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. E menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang, dan yang F menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya berdasarkan prinsip syariah. Next.
Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Korunisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Adel. Pasal selanjutnya itu pasal 21A ayat 1 yang berbunyi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk satu simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasan. Tabungan wadiah adalah jenis tabungan syariah yang menggunakan akad wadiah dalam pengelolaan simpanannya. Sedangkan menurut pengertiannya, wadiah sendiri adalah perjanjian yang melimpahkan harta kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara yang jelas dan transparan. Jadi, seorang nasabah yang ingin menabung dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut akan menitipkan sejumlah dananya ke bank. Kemudian, simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Tabungan wadiah sendiri adalah produk simpanan dengan prinsip syariah yang dapat membantu Anda mengelola finansial sekaligus meraih keuntungan tanpa riba. Sebab jenis tabungan ini menerapkan sistem bagi hasil yang bersifat adil baik bagi nasabah maupun bagi bank. Syarat mendaftar tabungan wadiah yaitu kartu identitas asli atau paspor atau KTP ataupun fotokopi, kartu NPWP, setoran awal minimal 100.000, kartu pelajar atau mahasiswa jika diperlukan. Cara mendaftar tabungan wadiah, mengisi formulir permohonan, menyerahkan dokumen sebagai syarat, melakukan setoran awal. Pasal 21A ayat 2 yang berbunyi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasan. Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlaqah. Persentase bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah ya adalah akad yaitu kerjasama usaha antara pihak pertama atau nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi bisa dibilang besaran nisbah ini adalah hasil tawar-menawar antara bank dan nasabah. Pasal 21B berbunyi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi B. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. 2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah salam atau istisna. 3. Pembiayaan berdasarkan akad qard. 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Dan 5. Pengambilan utang berdasarkan akad hawalah. Pembahasan. 1. Pembiayaan akad mudharabah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa kriteria dalam memperoleh fasilitas dalam mendapatkan pembiayaan pada perbankan syariah yaitu penilaian terhadap watak calon nasabah bahwa calon nasabah tersebut harus jujur, beritikat baik dan tidak menyulitkan. Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah terhadap keahliannya dalam memanajemen usahanya. Pembiayaan akad musyarakah merupakan akad kerjasama dari 2 orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam dana dan pembiayaan keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan untuk pembagian kerugian ditentukan sesuai proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan.
2. Pembiayaan akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin ketentuan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran dilakukan di depan oleh bank, namun penyerahan barang oleh nasabah dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaannya. Pembiayaan dengan akad istisna. Pembiayaan jual beli yang polanya sama dengan pembiayaan salam, namun berbeda dengan pola pembayarannya. Bila salam pembayaran dilakukan di awal akad, maka pembayaran dalam istisna dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. 3. Pembiayaan dengan akad qard adalah persetujuan atas kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak dibayari atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil. 4. Pembiayaan dengan akad ijaroh atau sewa-menyewa. Sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan, apabila objek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa. Sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja, maka imbalannya adalah upah. Pembiayaan dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Transaksi sewa-menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme sell and leaseback. 5. Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah adalah akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain atau pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Pasal 21C berbunyi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi C. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembahasan 1. Dalam bank syariah terdapat produk investasi bernama deposito mudharabah. Pengertian dari deposito sendiri adalah produk investasi dalam jangka waktu tertentu yang berwujud dalam mata uang rupiah, serta dikelola berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah. 2. Mudharabah mutlaqah adalah kondisi di mana pihak mudharib akan memberikan kuasa penuh di dalam menggunakan dana dari sohibul mal tanpa adanya batasan. Sementara itu yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai sohibul mal dengan pihak bank sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan mudharib untuk mengelola dana yang ada dan akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Pasal 21D berbunyi kegiatan usaha bank syariah pembiayaan rakyat syariah meliputi D. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan BUS. Pembahasan. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Kreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih. Pasal 21E berbunyi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Pembahasan salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cat, lihat giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan memindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Lansing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Pasal 22 berbunyi, setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia kecuali diatur dalam undang-undang lainnya. Pembahasan pasal 2 pasal 22 nomor 10/16/PPI/2008 ayat 1 sampai 3. Yang ke-1, kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. 2. Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip syariah. 3. Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, atwal tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek haram. Pasal 23 berbunyi 1. Bank syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. 2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah. Pembahasan. Bank syariah atau UUS harus yakin bahwa calon nasabah penerima fasilitas mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah bank syariah yang mendapat fasilitas dana berdasarkan prinsip syariah. Kemauan berkaitan dengan itikat baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah atau UUS. Kemampuan berkaitan dengan keadaan atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah atau UUS. UUS untuk memperoleh keyakinan atau bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian seksama terhadap watak atau hubungan antara bank syariah atau UUS dengan nasabah atau informasi yang diperoleh bahwa calon nasabah berperilaku jujur, beritikat baik, dan tidak menyulitkan bank syariah atau UUS di kemudian hari. Kemampuan, yaitu meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya, atau kemampuan manajemen calon nasabah. Modal, yaitu cukup atau tidaknya modal yang dimiliki nasabah. Agunan, yaitu menilai barang atau proyek nasabah yang menjadi agunan apakah sudah cukup memadai untuk penanggung pembayaran. Usaha calon nasabah penerima fasilitas, yaitu melakukan analisis mengenai keadaan pasar sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibagi dengan fasilitas pembiayaannya. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh Ratih. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya pasal 24 tentang larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS. Ayat pertama, pasal 24 ayat pertama berbunyi, Bank Umum Syariah dilarang A. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. B. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. C. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, huruf B dan huruf C. Dan D. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Ayat kedua berbunyi, UUS dilarang A. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. B. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. C. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf C. Dan D. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Next. Pembahasan Bank Umum Syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal karena memiliki resiko yang tinggi, melakukan penyertaan modal kecuali yang berdasarkan prinsip syariah dan dilakukan secara sementara akibat kegagalan pembiayaan dan dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Semua tindakan BUS atau UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama yang dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah. Next. Lanjutannya, UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah. Next. Selanjutnya, pasal 25 yang berbunyi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang A. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. B. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. C. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. D. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. E. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan F. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Next. Pembahasannya. Bank Pembiayaan Rakyat dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu usaha yang mengandung riba, maisir, gharar, haram, zalim, dan lain sebagainya. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, karena yang berkegiatan dalam lalu lintas pembayaran adalah BUS. Dilarang melakukan kegiatan valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia, mata uang yang digunakan dan diterima dalam perdagangan internasional yang berbentuk uang kartal, surat berharga seperti cek, wesel, dan lain-lain. Dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas
dikarenakan penyertaan modal mempunyai risiko yang tinggi dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS. Next. Selanjutnya, pasal 26. Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah. Pembahasannya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, serta mengisir riba zalim yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Next. Selanjutnya, pasal 26 ayat 2 berbunyi, prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pembahasannya, sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Perbankan syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Next. Pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembahasannya, salah satu aspek yang mendasar atas berjalannya sistem perbankan syariah adalah keberadaan prinsip syariah dalam pelaksanaan dan pengelolaan perbankan syariah, di mana prinsip syariah tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Next. Pasal 26 ayat 4 yang berbunyi, dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Pembahasannya, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, yaitu Komite Perbankan Syariah. Next. Selanjutnya, poin pertama, keanggotaan seseorang dalam Komite Perbankan Syariah dapat diberhentikan dalam hal tersebut antara lain A. Atas permintaan sendiri, B. Tidak memenuhi tata tertib Komite Perbankan Syariah, C. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau D. Berhalangan tetap. Yang kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Perbankan Syariah dibantu oleh Sekretariat Komite. Poin ketiga, untuk pertama kalinya, keanggotaan Komite Perbankan Syariah berasal dari Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah, ditambah dengan perwakilan Bank Indonesia.
Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26 ayat 5 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembahasannya, yang pertama, keanggotaan Komite Perbankan Syariah terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang, dengan jumlah anggota paling banyak terdiri dari 11 orang, serta diketuai oleh perwakilan dari Bank Indonesia. Yang kedua, masa jabatan anggota Komite Perbankan Syariah di luar Bank Indonesia adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali masa jabatan. Yang ketiga, tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah. Yang keempat, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI. Selanjutnya, melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Lalu, Komite Perbankan Syariah bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Lalu, anggaran dan biaya-biaya sehubungan pelaksanaan tugas Komite Perbankan Syariah menjadi beban anggaran Bank Indonesia. Dan yang terakhir, anggota Komite Perbankan Syariah harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki integritas dan kompetensi. Terima kasih, saya kembalikan ke Adel. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami memohon maaf. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.